Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara dan saudari, dan para pencinta Karmelitub yang terkasih, salam damai Paskah untuk kita semua dan salam jumpa kembali di mimbar Aroma Sabda. Pada permenungan kali ini saya memberi judul, Tuhan akan menjawab segala keraguan kita. Saudara-saudari, dan para pencinta Karmelitub yang terkasih, Injil Lukas yang telah diperdengarkan kepada kita memberitakan tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Setelah Yesus menampakkan diri kepada beberapa perempuan yang menjadi saksi kubur yang kosong dan kepada dua murid-Nya dalam perjalanan ke Emmaus. Dalam kisah penampakan Yesus kepada semua murid itu, dikisahkan bahwa para murid sempat ragu akan kebangkitan Yesus sang guru mereka. Keraguan bukanlah hal yang tabu. Bahkan dengan keraguan inilah dapat menuntun orang pada kebenaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Hal inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus, bahwa mereka sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka
akan kebangkitan Yesus Sang Guru mereka. Hal ini wajar saja, karena mereka belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Para murid memang pernah melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedang kematian Yesus mereka saksikan dan mereka lihat sendiri. Dengan demikian, para murid berasumsi bahwa tidak ada orang yang dapat selamat dari hukuman penyaliban yang kejam itu. Dalam hal ini dapat dikatakan dalam tanda kutip, para murid meragukan keilahian Yesus. Saudara-saudari dan para pecinta Karmelitus yang terkasih, Yesus mengetahui keraguan para muridnya ini atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Maka Yesus bertanya, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Di sini juga Yesus tidak memarahi para muridnya yang sedang meragukan kebangkitan dan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika keraguan itu masih ada pada mereka, Yesus memberikan bukti kepada para muridnya bahwa Ia sungguh bangkit dengan memperlihatkan bekas paku yang ada pada tangan dan kakinya. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Selain itu juga untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan berada di tengah-tengah mereka, maka Yesus meminta makan untuk dimakan. Dengan menunjukkan bekas luka dan meminta makanan kepada para muridnya ini, Yesus rupanya membawa mereka kepada kenangan akan kebersamaan melalui makan, agar mengingatkan mereka untuk tidak takut dan tidak cemas. Sebab Yesus yang mereka imani telah bangkit dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Saudara-saudari dan para pecinta Karmelitus yang terkasih, dengan peristiwa penampakan Yesus kepada para murid ini, kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Yesus yang telah bangkit. Bahwa Yesus yang menguatkan para muridnya masih tetap Yesus yang sama yang kita imani. Ia pun dapat menguatkan iman kita dan menjawab atas keraguan-raguan kita. Maka marilah kita tetap berdoa dengan hati seorang murid yang selalu terbuka pada kehendak Tuhannya, agar iman kita dapat dipulihkan dan kita tidak lagi ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, Engkau tumbuhkan harapan dan semangat baru dalam hati kami. Dan umat baru Engkau ciptakan, dan pintu surga Engkau bukakan bagi kami semua. Dan melalui kebangkitannya, kuasa dosa Engkau hancurkan, dan kami Engkau damaikan dengan Dikau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.